Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita akan diskusi, Bumi. Mungkin Bumi bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Pak Aris nggih. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan apa saja nanti terkait pembelajaran saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Kulusun. Saya pengajar mata pelajaran informatika dan prakarya kewirausahaan. Jadi untuk dua mata pelajaran inti tersebut di SMA Negeri 1 Dampit gitu aja. Untuk kelasnya, Bu? Ngajar kelas berapa aja, Bumi? Kalau saat ini tinggal 3 kelas, Pak. Yang kemarin kan kelas 12 sudah lulus nih. Tinggal 3 kelas, 10-8, 10-9 dan 10-10. Jadi tinggal 3 kelas itu saja. Siap. Oke. Mohon maaf, Bumi. Jadi kita diskusi ini terkait dengan program guru penggerak, di mana saya bertugas atau ditugasi untuk berdiskusi tentang permasalahan Bumi ketika di dalam kelas. Nah, jadi mohon izinkan saya untuk nanti membuat video dan mengupload di LMS. Oh, siap. Boleh. Jadi kita langsung saja, Bumi. Jadi tujuan diskusi kita ini paling tidak Bumi bisa menemukan sendiri solusi atau cara penyelesaian dari masalah-masalah yang Bumi sampaikan. Tentang pembelajaran Bumi di dalam kelas, kira-kira apakah ada permasalahan? Oh, permasalahan di dalam kelas ya? Ya, di dalam kelas ketika Bumi proses pembelajaran. Oke. Kalau dari luar, misalkan faktor dari luar ya, kalau permasalahan dari luar biasanya kan kita itu ada waktu jeda untuk anak-anak dari kelas ke laboratorium. Kalau untuk mata pelajaran informatika itu kan mereka pembelajaran tidak di kelas, Pak. Jadi prosesnya itu di laboratorium, dan mereka itu jaraknya antara kelas dengan laboratorium itu kan juga jauh. Sehingga ketika bel masuk itu sudah dibunyikan, mereka masih dalam proses perjalanan. Nah, itu kelemahan nomor 1. Sehingga waktu itu sudah habis. Maksudnya waktu itu ada yang terbuang sia-sia untuk perjalanan mereka dari kelas menuju ke lab. Nah, itu satu permasalahannya. Yang kedua, terkait misalkan media pembelajaran. Misalkan kita buatkan di sini, kalau sekarang ini kan kurikulum Merdeka kan masih sedikit ya, Pak ya, referensi kita untuk buku itu. Jadi saya kemarin itu mendapatkan buku cuma satu buku, dan itu hanya disediakan mungkin untuk 2 kelas di perpustakaan itu. Nah, jadi mereka itu setiap kali pembelajaran mereka harus meminjam buku dulu. Jadi banyak prosesnya. Jadi sebelum masuk ke laboratorium ada tim yang pinjam buku. Jadi kelas itu kondisinya dalam kondisi kondusif untuk memulai pembelajaran itu sekitar 10 menit itu terhambat untuk proses itu tadi, masuk itu tadi. Nah, kalau ketika pembelajaran berlangsung, kalau ketika pembelajaran berlangsung itu bisa macam-macam permasalahannya. Satu, dari anak misalkan. Memang ada siswa yang lambat, ada kan biasa ya, diferensiasi biasa ya, penerimaannya anak-anak itu kan pasti berbeda-beda. Karena mereka ada yang tidak pernah yang namanya mengoperasikan komputer, jadi mereka itu baru memulai bisa nyalakan, itu kan baru bisa memulai itu ketika awal dulu, Pak. Nah, ini kan karena sudah pertengahan mereka sudah bisa menyalakan, sudah bisa mengoperasikan mouse, keyboard, bisa ngetik lah 11 jari itu. Jadi ketika pembelajaran misalkan kita banyak ini, Pak. Kalau ini kan sudah di pertengahan itu mendekati pemrograman. Nah, pemrograman itu kode-kodenya banyak. Jadi mereka ngetik satu-satu itu waktu yang lama juga. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalkan di dalam 1 kali pembelajaran itu tidak bisa kalau misalkan langsung yang kompleks itu nggak bisa. Jadi sedikit demi sedikit. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran misalkan 1 bab itu, kalau target awalnya itu mungkin 2 kali 3 kali pertemuan, mereka bisa lebih dalam 1 bab itu, karena ada yang 11 jari. Iya, itu kalau dari siswanya. Jadi banyak sekali permasalahan yang Bumi ini ya sampaikan. Kira-kira untuk mengatasi masalah-masalah tadi, Bumi itu punya kekuatan atau potensi apa yang kiranya Bumi punya ini loh untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan yang Bumi sampaikan tadi, supaya tujuannya pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktunya dan baik. Terkait permasalahan semua tadi ya, itu pertama, Bapak, ketika di awal KBM pertama kali bertemu dengan anak-anak, biasanya saya membuat kontrak dulu. Saya membuat kontrak dulu dengan anak-anak. Pembelajaran itu akan kita mulai sekian, misalkan gitu nggak, Bang? Jadi antara saya dan anak-anak tahu, oh berarti pembelajarannya Bumi dikasih waktu 10 menit untuk perjalanan dan pinjam buku. Nah, biasanya, Pak, kalau sekarang ini saya itu untuk mengatasi masalah anak-anak yang misalkan masih berebutan siapa yang ngambil buku itu, biasanya 10 menit sebelum bel saya sudah japri dulu
di grup. Jadi kita punya Mana grup. yang ambil buku siapa? Iya, yang ambil buku siapa. Jadi biar nggak eker-ekeran kan biasanya mereka malas tuh ngambil buku. Nah, biasanya ketua kelas saya minta untuk membawa daftar hadir. Nanti nama ini silakan ambil buku. Jam 9 kita pembelajaran di mana? Misalkan di kelas, ya berarti mereka tetap di kelas. Kalau di lab berarti langsung menuju ke lab. Sehingga ketika saya sudah datang ke sini, mereka kebanyakan ya sudah ada yang standby di sini. Karena kebetulan kalau untuk kelas 10-9 ini kan jam KBM-nya setelah istirahat. Jadi mereka setelah jajan langsung sudah standby di sini. Tadi insya Allah ada 4 anak yang sudah standby di sini. Jadi waktunya sedikit tidak lebih dari 10 menit yang molor itu tadi gitu loh Pak. Ya, untuk persiapannya. Jadi yang pertama Ibu telah membuat kesepakatan dulu. atau kontrak pembelajaran. Betul. Selain itu apakah ada potensi atau kekuatan lain yang kiranya bisa, oh ini masalah ini bisa kami selesaikan atau mungkin kami ingatkan kembali supaya anak-anak itu tidak molor dalam proses Pembelajaran kalau tidak molor itu karena kalau misalkan di kontrak itu kan tidak hanya mereka yang menjalankan Pak, saya juga harus menjalankan. Jadi ketika misalkan kemarin itu di kontrak itu ketika saya juga terlambat misalkan 10 menit tanpa ada konfirmasi, nggak apa-apa saya bebaskan mereka. Jadi itu memang bonus hadiah. Hadiahnya mereka berarti bisa pembelajaran bebas. Misalkan saya datang terlambat, jadi mereka itu bahagia. Dari situ saya tidak hanya memberikan hukuman. Kalau misalkan mereka telat kan kita ada poin, ada poin. Tetapi kalau saya terlambat mereka juga ada bonusnya. Kalau untuk poin untuk saya sendiri kan berarti semacam kayak tekanan ya, moral karena kita buat perjanjian bersama. Masa saya terlambat, anak-anak boleh terlambat, anak-anak tidak boleh terlambat, masa saya boleh terlambat kan gitu. Itu sih kalau saya. Berarti bisa saya simpulkan kekuatan yang ada pada diri Bu Umi tadi yang pertama sudah membuat kesepakatan pembelajaran atau kontrak pembelajaran, dan kedua Bu Umi itu sudah berarti berdisiplin mulai dari diri sendiri. Iya, betul. Kalau Bu Umi disiplin, insya Allah anak-anak nanti akan mengikuti. Juga ikut mengikuti, betul Pak. Itu yang pertama. Kalau kira-kira Bu Umi dari permasalahan-permasalahan tadi ya dalam proses pembelajaran, apa gangguan-gangguan Bu Umi ketika di dalam kelas? Betul. Karena basisnya kalau materi saat ini itu kan online ya Pak ya. Jadi online kita juga butuh komputer. Komputernya itu nanti ada beberapa yang memang kalau komputer sekarang itu kondisinya Windowsnya minta update misalkan gitu. Jadi kan kalau update itu komputer itu posisinya lemot Pak, lemot sekali. Jadi tidak hanya mereka yang memiliki keterlambatan untuk ngetik yang lama itu, tapi juga kondisi komputernya itu juga mempengaruhi. Ketika lemot, nah tidak hanya komputernya, itu juga bisa terjadi dari internetnya. Jadi nggak hanya komputernya yang lemot, tapi internetnya, ya ampun Bu, ini loading gimana? Tetapi Pak, kalau misalkan kita tidak bisa melakukan secara online, kita harus install aplikasi begitu nggak? Itu juga akan menimbulkan masalah lagi. Masalahnya apa? Karena komputernya sudah lemot. Kalau kita install aplikasi, lebih lemot lagi gitu. Jadi intinya permasalahannya itu bisa terjadi. Tapi kalau itu bisa terjadi hanya 1 atau 2 saja, tidak semua siswa seperti itu. Siap. Jadi permasalahannya berarti dari sarpras Ibu ya, mulai dari komputer, dari betul. Nah, kira-kira dari permasalahan yang mengerucut ini, solusinya apa ya yang Ibu yang Ibu sudah lakukan mungkin untuk meminimalisir pembelajaran yang terhambat ini karena sarpras ini? Kalau sarpras nggih, oke. Kalau saya mengatasinya saat ini karena kita tidak bisa ya Pak menuntut sekolah untuk langsung membelikan komputer atau internetnya dicepatkan gitu kan, tidak bisa. Jadi paling enggak maksimal saya itu 1 anak atau 2 anak itu bisa berbagi 1 komputer. Nah, itu kan nanti mengurangi beban dari internetnya ya. Jadi di situ mereka bisa bergantian berbagi 1 komputer 2 anak misalkan. Tapi untuk saat ini sih kita belum pernah maksudnya sampai 1 komputer dipakai 2 anak. Alhamdulillahnya. Nah, tapi memang ada 1-2 anak yang memang perlu seperti itu supaya bisa tetap pembelajaran tetap langsung seperti itu. Memang harus berbagi seperti itu, tapi tidak semua. Itu sih. Sama komputer saya harus Pak. Karena kalau saya harus menampilkan, jadi mereka meskipun tidak mengerjakan langsung, mereka bisa melihat tampilan yang saya buat, gitu. Siap. Itu sih solusi. Jadi itu solusinya. Kira-kira untuk menyampaikan supaya anak-anak itu tujuan pembelajaran bisa tercapai, strategi apa yang Ibu gunakan? Dari permasalahan waktu, kemudian sarpras, strategi apa yang kiranya dapat tujuan pembelajaran itu mengena banget dan cepat gitu? Kalau
saya ya Pak ya. Strategi pembelajarannya. Pendekatan mungkin Bapak ya, lebihnya lebih ke pendekatan. Kita menggunakan bahasa yang memang mudah untuk dimengerti anak-anak. Kita menggunakan contoh-contoh yang lebih kontekstual mungkin ya, seperti contoh misalkan mereka menggambarkan data itu seperti apa, kan mereka kadang nggak tahu, oh ternyata itu tuh data gitu, oh ternyata mereka itu sekarang sudah menganalisis data, padahal mereka sudah melakukan itu, cuman tidak tahu bahwa itu tuh adalah suatu proses analisis kan gitu, bahasanya terlalu ilmiah gitu kan Pak, analisis, padahal mengamati gini ngeliatin temennya itu juga sama dengan analisis gitu loh. Nah, datanya berupa apa ya, oh temanku cantik sekali kan gitu, itu mereka tapi jarang yang tahu kalau bahwa itu tuh sedang melakukan analisis. Gitu aja sih Pak, lebih kontekstual. Jadi strategi pembelajaran itu memberikan contoh-contoh yang kontekstual. Nah, kira-kira itu dalam tujuan pembelajaran itu kira-kira butuh berapa lama untuk Ibu menyampaikan atau tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan hambatan-hambatan yang sudah Bu Umi sampaikan tadi? Iya, kalau normalnya misalkan untuk anak-anak yang di kota mungkin yang udah memang go-nya tinggi ya Pak ya, itu mungkin 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Kalau kita berarti bisa 4 kali pertemuan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara satu bab, misalkan satu bab beberapa tujuan pembelajaran itu sekitar 4 kali pertemuan baru bisa selesai. Siap. Kemudian ukuran Bu Umi untuk mengatakan bahwa tujuan pembelajaran Bu Umi di dalam kelas itu berhasil apa Bu Umi? 1 saya. Apa Bu? Anak-anak bisa mendeskripsikan apa yang saya sampaikan menggunakan bahasa mereka sendiri. Iya. Anak mampu mendeskripsikan apa yang Bu Umi sampaikan dengan menggunakan bahasa sendiri. Karena saya sangat melarang untuk menghafal, Pak. Jadi mereka harus memahami, tidak menghafal. Silakan, misalkan di akhir itu biasanya saya minta mereka untuk menjelaskan, coba pakai bahasa sendiri bagaimana sih gitu. Pakai bahasa mereka, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, bebas sih. Kalau mereka sudah bisa menjelaskan tidak sama dengan buku, saya anggap mereka wah good. Gitu kan berarti mereka sudah memahami gitu. Siap. Bagus sekali Ibu Umi. Ya. Kemudian komitmen Ibu untuk mencapai keberhasilan itu apa? Kira-kira komitmennya? Anak-anak bisa. Anak-anak harus bisa. Iya, anak-anak harus bisa. Bahkan di saat waktu pembelajaran pun saya menekankan, ketika kalian memang masih belum paham, tolong ditanyakan. Jangan takut untuk bertanya. Itu yang paling penting di tempat saya, di pembelajaran saya itu. Kalau tidak bisa, mohon tanya. Jangan sampai kalian nggak bisa, nanti kalian yang rugi. Saya ingatkan seperti itu selalu, Pak. Di pembelajaran materi apapun, ayo ada yang tanyakan nggak? Coba, kalau nggak gitu Bumi yang tanya ya. Jangan Bu, kita aja yang tanya, biasanya gitu. Kalau takut ditanyain gitu. Mereka harus bertanya. Ya, siap. Gitu. Komitmen Ibu, anak-anak harus bisa gitu. Ya, kemudian harus. kira-kira ada nggak orang-orang yang membantu Ibu untuk mencapai keberhasilan itu dalam proses pembelajaran? Kalau dalam proses pembelajaran yang pasti teman sharing ya, Bapak Ibu guru yang lain. Saya biasanya sharing, menyampaikan apa saja sih permasalahan saya, kok anak-anak terlambat. Biasanya saya kerja sama Pak, sama guru yang di pembelajaran sebelumnya. Enggak, di pembelajaran sebelumnya. Bu, nanti kalau misalkan anak-anak misalkan terlambat masuk setelah jam saya, atau mereka harus keluar terlebih dahulu kan untuk persiapan pembelajaran selanjutnya, biasanya untuk mengakhiri itu saya kasih waktu 10 menit. Karena mereka butuh waktu pelajaran ke pelajaran itu, biasanya saya berkoordinasi dengan guru sebelum saya dan sesudah saya untuk memaklumi kalau mereka memang proses perjalanan menuju ke kelasnya. Ke kelas. Itu. Oke, Bumi, terima kasih banyak atas diskusi kita yang singkat ini. Bumi tadi dari awal sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan Bumi ketika di dalam kelas dan hambatan-hambatan ketika Bumi ingin mencapai tujuan pembelajaran Bumi di dalam kelas. Nah, dari hambatan itu Bumi juga sudah mengemukakan solusi-solusi atau alternatif cara penyelesaian dari Bumi sendiri. Kiranya nanti kedepannya Bumi bisa menyelesaikan segala hambatan yang ada sehingga tujuan pembelajaran Bumi di dalam kelas bisa tercapai dengan secepatnya. Dengan secepatnya. Oke. Mohon kiranya nanti kalau misalkan Bumi ada permasalahan ke depannya, kita bisa berdiskusi lagi Bumi. Iya, betul. Ada sih Pak yang memang ingin saya tanyakan misalkan. Siap. Terima kasih banyak Bumi atas waktunya, dan mohon izin nanti rekaman ini akan saya share atau saya upload di LMS. Siap. Nanti saya juga dibagi nggih Pak. Siap. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Tadi habis webinar ya? Betul ya? Oh, habis webinar. Oke, jadi kalian akan masuk ke materi informatika. Sebelum itu, Umi minta tolong untuk ketua kelas silakan disiapkan terlebih dahulu. Berdoa siap, bro. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunahnya salam 3 kali ya. Tadi di awal pertemuan, di tengah, nanti di akhir. Pas ya? Oke, Bu Umi absen dulu. Abil hadir. Alisha. Wahyu Wijayanti. Oke, alhamdulillah satu tidak hadir ya. Oke anak-anak, Bumi mulai untuk pembelajaran hari ini. Kita mulai dulu dengan persiapan. Coba dicek dulu pakaiannya sudah rapi atau belum. Nah, duduknya yang rapi. Ya, awas dilihat di bawah itu banyak colokan ya. Jangan sampai disenggol, nanti komputernya tiba-tiba mati. Heran bukan sulap itu ya. Oke, yang kedua, kalian sudah login ke LMS? Nah, login ke LMS alamatnya 10.10.10 ya. Username-nya sesuai yang sudah Bumi bagikan. Kemudian yang ketiga, literasi. Apa itu literasi? Membaca. Apakah harus membaca? Tidak. Kemarin Bumi sudah sampaikan di materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Integrasi. Menggunakan apa? Linking dan embedding. Masih ingat? Masih ingat atau belum ingat? Kemarin dibaca atau tidak? Loh, PR-nya kan gitu kan ya? Sama video profil sekolah sudah kalian cek di LMS, coba dibuka dulu video profil sekolah di LMS ya, berarti yang di Google Chrome. Dibuka pertemuan 2 apersepsi. Pertemuan 2 apersepsi. Nah, di pertemuan 2 itu ada apersepsi ini ya. Nah, suaranya bisa dikecilkan, nggak apa-apa. Silakan dicek, di situ ada video profil sekolah. Ya, nggak usah keras-keras, nggak apa-apa. Kalian amati dulu ya video profil sekolah tersebut. Coba diamati dulu. Bisa dilihat? Ada yang belum bisa lihat? Ada ya? Oke. Coba dimatikan dulu videonya. Cukup. Oke, Bumi rasa videonya sudah cukup ya, cukup jelas. Itu berarti menggambarkan tentang profil sekolah. Profil sekolah dalam bentuk apa? Dalam bentuk video. Nah, yang akan kalian pelajari hari ini itu adalah salah satu bentuk profil sekolah dalam bentuk Word atau dalam bentuk data. Kalau di situ kan bentuknya video ya. Jadi kan ada tampilan gambarnya seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan materi kita yang akan kita pelajari? Nah, setelah kalian literasi terkait dengan video profil sekolah, Bumi mau tanya, kalian kalau mau membuat tabel, itu kan data anak-anak ya. Itu lebih mudah mana? Menggunakan Excel atau menggunakan Word? Excel. Kalian sudah ngomong sendiri ya. Excel itu kan aplikasi pengolah kata. Pengolah kata apa angka? Angka. Kalau pengolah kata berarti apa?
Word. Nah, kita akan menggunakan dua aplikasi tersebut dengan menggunakan teknik yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu linking dan embedding. Nah, salah satu contoh embedding itu yang kalian tadi tonton videonya tidak perlu dilingkan kan ya? Dia langsung tertanam di situ. Coba dipahami. Maksudnya embedding itu apakah seperti itu? Kalau linking itu yang bagaimana? Coba Abby, linking itu yang bagaimana? Yang namanya link itu bahasa Indonesianya apa, anak-anak? Tautan, pinter. Jadi ketika kita menautkan, berarti dia akan membuka aplikasi lain, ya kan ya? Tetapi kalau embedding, dia akan tertanam di dalamnya. Nah, itu nanti akan berhubungan sama pertanyaan ini yang tadi sudah Bumi sampaikan ya. Pernahkah kalian membuat profil sekolah sebelumnya? Belum pernah. Untuk itu hari ini kita akan membuat profil sekolah dengan bahan yang sudah ada. Nah, yang kedua, bagaimana cara yang tepat untuk menampilkan sebuah data dalam bentuk grafik? Kalau kalian buat grafik biasanya bagaimana? Insert, grafik atau chart? Chart sama grafik beda atau sama? Beda atau sama? Halo? Beda atau sama? Sama ya. Berarti nanti kita akan belajar tentang membuat data dalam bentuk grafik. Kira-kira profil sekolah yang bisa kita bentuk untuk dijadikan grafik apa? Contohnya, kan ada data guru, data siswa, data sarana. Yang mana? Ekstrakurikuler boleh. Apalagi? Data jumlah siswa per kelas itu kan ya. Nah, itu juga bisa dijadikan grafik. Nanti sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba dibacakan. Salah satu siapa yang mau membacakan? Wahyu. Masa Bumi tunjuk? Ayo angkat tangan langsung. Oke, good. Bacakan, Dok. Objek sayang. Objek berupa teks. Data Dalam bentuk angka maupun visualisasi chart atau grafik, gambar atau foto setelah membaca materi tentang integrasi konten aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran kan tadi sudah kalian sebutkan ya. Nah, berarti kita tugasnya hari ini itu adalah membuat laporan. Laporan dalam bentuk apa tadi? Profilnya sekolah, dalam bentuk profilnya sekolah, dan di dalamnya ada data berupa teks, ada berupa gambar. Kalau semuanya ada di dalam profil yang kalian buat nanti, berarti nilainya bukan plus ya, 100. Nah, nilainya 100. Ada yang tanyakan? Tidak. Oke, sekarang kita lanjut masalah yang akan Bumi sampaikan. Coba, Vira sedang membuat data. Kalian pernah ya buat grafik gitu ya? Kalau kalian tadi bilang katanya data itu kalau kita berupa tabel enaknya di mana? Di Excel. Padahal kalau kita butuh membuat profil sekolah itu lebih enak di mana? Di Word atau di Excel? Di Word. Tetapi data kita di Excel. Ketika membuat grafik, ternyata membuat grafiknya di Excel. Gimana caranya supaya dia itu bisa ditempelkan di dalam laporan kita dalam bentuk Word menggunakan integrasi lah. Yo, apa integrasinya? Nah, itu yang nantinya harus kalian selesaikan. Karena kalau misalkan kalian tidak tahu apa sih itu integrasi, akan melakukan seperti ini. Jadi Vira itu nge-screenshot grafik yang sudah dibuat di Excel, di screenshot, ditaruh di Word. Itu kan ribet ya? Iya, kalau datanya sudah benar. Kalau terjadi kesalahan datanya, bagaimana? Screenshot lagi, ngerubah lagi, buka lagi kan gitu kan ya? Itu membutuhkan waktu yang lama. Ada yang tanyakan sampai di sini? Paham apa enggak yang maksudnya Bumi? Paham ya? Jadi kalian harus mencari solusi bagaimana si Vira ini supaya bisa mengerjakan pembuatan profilnya dengan benar. Oke, lanjut aktivitas kalian hari ini. Dimulai dari membagi kelompok. Nah, Bumi akan bagi kelompok ya. Nah, oke, bagi kelompoknya, Bumi tidak akan bagi gini.
nanti lama ya kan ya. Bumi minta 8 orang untuk angkat tangan sebagai ketua kelompok. Jret, langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sip, good. Maju ke depan, Bumi kasih nilai. Nah, gitu ya. Namanya siapa, Dok? Kasih tanda jasi ya. Tampilannya berbeda. Ketika diklik 2 kali dia akan langsung buka. Nggak harus buka Excel loh kan ya. Coba diklik 2 kali. Nah, langsung bisa ngedit di situ ya kan. Kalau yang itu berarti salah, sampein hapus aja. Nggak apa-apa. Ini caranya dikliknya. Pilih. Kurang grafik sama gambar. Sip. Guys, pintar. Yo. Sudah? Belum. Sudah? Belum. Kan mau nulisnya baleran. Kembali ke profil. Loh, sip, pintar, kumpulkan. Loh, masa ini? Masa begini? Sudah itu kan? Ini sudah apa ini? Sudah apa ini? Pakai apa? Linking atau embed? Apa? Bukan, Nono. Apa, Bu? Ya wes bener wes. Coba di atas kalau judul. Kasih judul. Gambarnya belum tapi. Iya Bu, gambarnya apa? Ya gambarnya itu dari videonya Bumi bisa. Nggak bisa nge-copy. Bisa. Ayo, Pakai ini loh, pakai print screen. Nah, nggak boleh kata-katanya gitu. Itu namanya doa. Yang kasih judul. Baru. Gambar ini. Gambar. Ini grafik. Oh iya. Ayo. Ya apa lo? Ya jadi lah. Jangan tidur dulu. Mana sih videonya Bu tadi? Aduh, udah ya Pak. Yang ini loh. Ini sampai jamnya Pak Hendri habis ya Bu? Ya sampai entek. Ya. Mana yang mau di print screen? Ketika sudah di print screen, Ctrl A, Ctrl C, buka lagi. Ya buat. Apa Bu? Ayo, bingung ya? Iya Bu, sampai kok pintar. Katanya sudah pintar. Bu.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke. Sekarang perhatikan anak-anak. Disimpan ya, jangan lupa disimpan. Halo. Jangan lupa disimpan. Bumi minta tolong untuk dikirimkan salah satu saja file Word atau file Excel-nya, dikumpulkan, diunggah profil ini. Coba, oke. File Word sama Excel-nya. Kalau pakai Word sama Excel, coba. Lewat itu disimpan, sudah disimpan atau belum? Disimpan dulu. Wes suara popo wes. Ayo coba. Nah, diunggah profil. Gak usah banyak-banyak, satu saja ya. Sudah? Uploadnya bagaimana? Mau upload? Oke. Sudah disimpan? Oke, caranya upload begini. Coba lihat Bumi dulu. Halo. Yang teman sedang mengerjakan, biarkan yang teman sedang mengerjakan. Yang lain yang tidak mengerjakan, silakan lihat caranya nguploadnya gimana, nanti dikasih tahu ya. Unggah profil. Kita buka LMS-nya, unggah profil. Klikkan. Kemudian nanti ada tulisan tambahkan gitu. Ada nggak punyamu? Di sini ada tulisan tambah gitu. Coba dipraktekkan. Betul, tambahkan pengajuan. Nanti akan muncul di sini yang sudah mengumpulkan. Tambahkan pengajuan. Kemudian di sini nggak ada ya Bumi ya. Bumi tak jadi murid. Bumi tak jadi murid aja dulu. Punyanya siapa ya kira-kira ya? Sik. Tunggu. Bersabarlah. Sudah selesai tapi? Sudah. Bumi pinjam. Dok, sampean akunnya nomornya berapa? Sayang. Nah. Akunnya berapa nomornya? U 0527. Berapa belakangnya? 9? Hah? 9707? 9707, wes pakai yang ada aja. Bumi pakai yang ada dulu aja. Kursus. Semangat anak-anak ya. Informatika. Yang berani presentasi siapa? Ayo, unggah profil. Iya, presentasi no. Kalian itu menampilkan data apa gitu, pakai teknik apa? Ini ya. Halo. Semangat atau udah nggak semangat ini? Udah nggak semangat kenapa? Pusing. Jangan dibawa pusing anak-anak ya. Tambah pengajuan. Sip, tambah pengajuan. Sudah? Ketika sudah tambah pengajuan, lah berkasnya kan harus diupload. Nah, uploadnya di sini. Nah, sebentar tak sabaro. Ada tulisannya upload gitu nanti, ya. Ada yang mau upload, sampai mau upload nggak? Sudah. Itu unggah berkas itu. Nah, ini ya. Perhatikan, ini ada unggah file. Nah, ini ada unggah berkas. Terus choose file. Nah, boleh ono file Word sampean boleh ono. Tadi disimpan di mana file Word-nya dicari? Boleh enggak ada catnya enggak apa-apa. Kenapa? Kan belum ada cat. Belum ada cat. Apa? Harusnya ya apa-apa. Nilainya berapa berarti kurang berapa? Ayo. Kurang berapa? Kenapa? Langsung simpan. Iya, unggah file ini. Sip.
Iya. Iya. Ini aku simpan sebagai itu menengah. Nah, itu sama pakai apa? Pakai embed atau pakai linking? Kalau pakai linking berarti kan Excelnya dimasukkan. Aduh, pegang aku. Cobain mana? Excelnya diupload di sana ya sekalian. Ya. Sudah. Ini gimana? Cari di mana, Nak? Filemu di mana? Oh, jenenge Mbak Jasmine. Enggak apa-apa, oke. Enggak apa-apa. Unggah file. Nah, Bumi cek yang sudah masuk punyanya siapa? Iya, Bumi suruh presentasi. Nino. Kenapa? Yang sudah kelompok siapa? Sip. 2. Kelompok 3. Sip. Bumi cek ya. Yang presentasi siap-siap ya. Oh, kalau salah punya Bumi. Bumi Kulsum. Ditunggu dulu. Kursus. Sambil dilanjutkan ya, nanti hasil diskusinya apa dikerjakan ditulis dulu. Nah. Lihat. Oke. Perhatikan ke depan. Kelompoknya siapa yang berani maju duluan? Oh, sudah ada 3, kurang 5. Kelompoknya siapa yang belum upload? Ayo. Atas nama siapa? Coba kelompoknya Jasmine maju salah satu untuk menjelaskan apa sih. Nanti biar teman-temannya yang belum mengerti biar bisa mengerti. Tadi pakai akunnya siapa, Jasmine? Akunnya Jasmine. Berarti akunnya Jasmine. Bentar ya, Dek ya. Loh. Kok kanan, Dok? Astagfirullah, kok nama belakang. Nama depan. Jasmine. Oke. Bumi download. Cuma Word yang dikumpulkan? Pakai embed ah? Kalau pakai linking berarti Excelnya harus ditaukan. Excelnya juga harus dikumpulkan. Nggak apa-apa, nanti kita cek dulu aja ya. Oke. Komputernya Bumi sedikit lebih lama ya. Sabar dulu. Ditunggu dulu. Siapa yang presentasi? Oh, Jasmine bisa loh. Sing liyane nggak wani. Yang lainnya nggak berani dah. Oh. Buaya.
Oke. Duh, lama sekali. Sip. Sik, gantian ya. Gantian nanti. Pokoknya presentasinya jangan kayak berita yaudah. Enggak kayak berita lah presentasi. Kok lama banget? Oh, sip. Oke, perhatikan. Halo. Silakan dilihat pekerjaan temannya. Sendok. Nah. Oke, silakan. Ada gambarnya dok di bawah. Oke. Silakan dipresentasikan. Ayo. Yang suaranya dihilangkan sedikit. Nah, ayo silakan Jasmine. Anu ya, dipresentasikan bukan profilnya. Caranya bagaimana? Menggunakan teknik apa tadi? Jasmine ketika mengerjakan itu. Apa Jasmine? Jadi yang pertama saya di Excel, saya buat data terlebih dahulu. Kemudian saya copy datanya, lalu saya tidak upload, lalu saya paste menggunakan paste spasial, lalu saya pilih menggunakan link dan pilih filenya. Nanti akan jadi seperti ini. Ini berarti pakai linking ya, Dok ya? Iya. Ya, oke. Terus ke bawah. Oke, pakai. Kemudian saya tekan insert, lalu cam, saya pilih model grafik yang seperti ini, lalu akan muncul apa itu kayak jendela kecil Excel, lalu saya bikin data di situ sesuai data yang sudah saya linking ke Word. Nanti jadinya seperti ini. Iya. Teman-teman, Putra, Put, buat grafik caranya gimana tadi katanya Jasmine? Insert chart, pintar. Terus berarti munculnya apa? Sama yang Excel. Berarti kalau insert chart, Excelnya tiba-tiba muncul ya? Iya apa enggak? Ya. Berarti itu namanya apa? Linking atau embedding? Salah. Embedding. Jadi dia namanya embedding. Kenapa? Coba kita cek. Punyanya Jasmine katanya yang atas pakai teknik apa, Dok? Linking. Kita cek ya. Kita klik 2 kali. Tidak terjadi apa-apa. Karena apa? File Excel-nya miliknya Jasmine tidak dikirimkan ke Bumi. Jadi dikatakan tidak ada file. Jadi nggak bisa ngedit. Tetapi kalau embedding kita bisa ngedit. Coba kita cek di sini. Wasna ya. Nah, coba kita klik mau edit ya apa? Ya apa? Edit data. Dia akan langsung tampil di situ Excel-nya. Nggak perlu buat file lagi karena dia sudah sendirian. Nah, ada yang tanyakan sampai di sini? Contohnya apa lagi? Silakan Jasmine. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Jasmine, kelompoknya Jasmine. Ada yang mau tampil lagi? Ada yang mau tampil lagi? Sama apa enggak caranya kalian? Lah sama tapi kok ruwet. Kok sulit-sulitnya di mana? Jangan bingungnya dulu yang didahulukan ya. Nah, di sini datanya kelihatan kalau pakai embed. Kalau pakai linking seperti ini. Nah, pakai linking nggak bisa diedit lagi, wes, ya kan? Tetapi kalau filenya masih ada, dia akan langsung membuka file Excelnya. Halo? Tahu maksudnya bedanya linking sama embed? Ya, apa bedanya? Kalau linking tidak bisa diubah kecuali dari file sumbernya. Kalau embed bisa langsung dirubah karena ditanam di situ. Makanya kenapa tadi kok Bumi menyampaikan video yang Bumi berikan ke kalian itu menggunakan teknik embed. Kalau Bumi kasih kalian link terus kalian buka YouTube itu namanya linking. Itulah bedanya linking sama embed. Nah, itu namanya integrasi. Ada yang mau tampil lagi? Jadi enggak? Dah? Jadi tampil apa enggak? Loh, jadi tampil atau tidak? Iya. Loh. Ayo sekarang kita bahas ini berarti
kita bahas hasil diskusinya. Nah, hasil diskusi pertemuan kedua dicek jawabannya masing-masing. Yang ini, apakah kalian menyadari bahwa dengan melakukan hal di atas, berarti linking atau embed ya, Microsoft Excel saat sedang memakai Microsoft Word, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian? Kalau misalkan file Excel yang kalian buat itu dirubah, kalau mau menggunakan teknik linking, word di wordnya berubah atau tidak? Iya. Berubah atau tidak? Iya. Kalau misalkan pakai teknik embed, tidak berubah, kecuali yang ada di aplikasi yang dirubah. Ketika di Word-nya dirubah, ketika menggunakan teknik embed, Excel-nya berubah atau tidak? Pinter, karena sudah tidak ada hubungan lagi. Sudah putus ya, putus hubungan. Nah, yang kedua, apa bedanya mengerjakan tabel dan gambar menggunakan Microsoft Excel, kemudian hasilnya dibawa dalam bentuk gambar? Kalau misalkan kalian tadi buat datanya di Excel, grafiknya di Excel, terus gambarnya dipindah nang Word, itu lebih ruwet atau lebih mudah yang sekarang ini? Lebih mudah menggunakan insert. Nah, karena insert itu menggunakan teknik embed. Bisa paham apa enggak? Loh, paham apa tidak? Paham. Sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, coba kembali ke tempat masing-masing. Nah, kita akan mengerjakan kuis. Ayo, bisa. Kita akan mengerjakan kuis. Nah, kuisnya ada di medianya Bumi. Diklik kuis. Ayo, gerak cepat. Nah, soalnya nggak banyak kok ya, cuma sedikit. Sudah? Apa aja yang klik? Banyak banget sama aja. Sudah? Halo. Yang sudah siap membuka silakan langsung dikerjakan. Mulai. Langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Ya, langsung dikerjakan. Tidak bisa, Bu. Bisa nih, kok nggak bisa? Apa Lele? Halo, kalau ngerjakan kuis ya diem no. Run. Nah, kuis. Kok. Kalian bukannya jangan banyak-banyak lo ya. Error ke sini nanti kalau buka kamera. Berapa nilainya? Wah. Berapa nilainya? Ayo mulai.
difoto. Nilainya silakan difoto. Ya. Nilainya silakan difoto. Oke. Nilainya silakan difoto. Sudah? Nilainya difoto ya? Ini sih ditawar. Nilainya masih ditawar. Tadi kan sudah dibahas, sudah dipraktekkan. Ayo. Ayo. Quiz time. Sudah? Banyak bukanya ya. Gantian, boleh gantian dok. Gantian dok, boleh. Silakan keluarkan dulu. Sudah difoto kan ya? Sudah difoto. Silakan. Silakan. Wes bukaan lagi. Yang sudah mendapat nilai difoto nilainya ya. Gak boleh, harusnya sendiri-sendiri. Gantian, ayo. Difoto. Difoto. Ya wes. Sudah ya? Oke, perhatikan. Halo. Nah, karena quiz time-nya sudah, berarti kita sekarang refleksi dulu. Ayo. Yang mana? Nilainya sudah difoto semua? Sudah, sip. Bumi tanya dulu. Halo. Bumi lihat nah. Halo. Bumi dilihat dulu, jangan bengong ada komputernya. Halo. Hari ini pelajaran apa yang kita pelajari tentang apa? Kalian mau pelajari tentang apa? Senang apa enggak? Biasanya gimana pelajarannya? Nggak pakai gitu-gitu. Oke, nggak pakai aplikasi ya. Nah, oke. Yang sulit yang bagian mana? Halo. Yang sulit yang bagian mana sayang? Yang mana? Yang sulit? Nggak ada? Jelimet? Kok jelimet? Nanti jangan dijelimetkan ya. Oke. Kenapa? Oh, step by stepnya kurang paham, nanti kita belajar lagi. Halo. Bud, oke Bud. Kelasnya Bud. Sudah? Bumi mau narik kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Kalian kan tadi sudah Bumi kasih LKPD ya? Iya kan ya? Di LKPD itu sudah jelas di situ kan ya. Kalian harus melakukan apa dulu. Tapi kalian sudah ribet sama Excel. Suruh buka Word dulu, buka Excel. Ya kan? Jadi lain kali kalau di pertemuan selanjutnya nanti diikuti ya langkah-langkah yang Bumi berikan. Oke? Oke, wes kesimpulannya apa kira-kira hari ini kalian belajar tentang apa? Embed sama linking integrasi membuat profil. Bisa membuat grafik apa enggak? Menambahkan gambar bisa? Bisa linking? Embed bisa? Benar loh ya? Insya Allah, oke. Kalau begitu minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang membuat daftar isi. Ya apa daftar isi itu ya? Minggu depan akan kita bahas. Ada yang ditanyakan sebelum Bumi tutup? Tidak ada. Bisa Bumi akhiri pertemuan kali ini? Bisa. Silahkan dirapikan kursinya dulu sebelum kita berdoa. Yo, kursinya dirapikan. Ditutup medianya, ditutup. Nah, yang sudah difoto medianya ditutup, semuanya ditutup.
Selain ketua kelas yang berani untuk menyiapkan berdoa siapa ya biasanya? Ika? Coba duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ulangi. Masih ada yang jedung-jedung. Ayo silakan. Coba duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dimatikan komputernya.